Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum memasuki Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Salam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada di dalam, memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sifatnya mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI Tidak lainnya. bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita. PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia, sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. So, kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada Sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan Apa? Indonesia. Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu, tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu. Pada malam harinya pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Kalau begitu silakan masuk.
Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya, kami mohon maaf kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan mau pamitan dulu. Bu, Ya, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi ke luar kota. bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak adakah cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi misalkan kamu runtuhkan secara baik-baik dengan kepala dingin, percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik datang. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin, tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah kiper Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo cukup membuat proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, juga Muhammad Hatta. Naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana naskah ini akan dibacakan? Makanan kita ada? Tidak, keamanan di sana tidak terjamin. Bagaimana dia dimakan? Ya, saya juga setuju. Iya, bisa. Di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suho tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja. Maaf Tuan, tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Tolong panggilkan dia.
Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang, baiklah, akan kuusahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah yang kita bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti sendirinya. Dalam zaman Jepang ini, nampak saja kita menyenangkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita percaya kepada kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa Indonesia, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan kalam proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 2005, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.